Berapa lama lagi latih Barcelona Koeman? Kejelasan soal situasi Koeman ini tampaknya berdampak besar terhadap stabilitas tim. Setelah kekalahan kemarin, skuad Barca tidak tampak terlalu lesu seperti sebelumnya. Masalahnya, meski Laporta memberikan kejelasan soal status, spekulasi soal masa depan Koeman tidak langsung reda. Koeman sendiri tidak yakin berapa lama bertahan di Barcelona dalam hal kesempatan untuk membalikan situasi. Saya tidak tahu berapa lama lagi kesempatan yang saya punya. Situasinya selalu sulit sebab hasil pertandingan harus dipertimbangkan. Sekarang kami akan menghadapi 3 pertandingan di kandang, Valencia dan Real Madrid, lalu diantaranya ada Dinamo Kiev di Liga Champions. Kami harus mendulang 9 poin dari 3 pertandingan berikutnya untuk lolos fase grup UCL. Imbuhnya, sebelum duel alot itu, Koeman punya kesempatan 2 pekan untuk menunggu para pemainnya pulih dari cedera. Liga akan terhenti sementara mulai pekan depan sampai kembali pada pertengahan Oktober. Kami punya jeda 2 pekan sebelum jadwal out itu. Saya tidak mengambil risiko memainkan Alba hari ini untuk memastikan kami bisa memainkan dia dalam 2 pekan ke depan. Lanjut Koeman. Saya harap Ansu Fati bisa mengembangkan kondisi fisiknya dalam 2 pekan. Saya juga berharap Aguero dan Dembele semakin dekat untuk pulih agar ada lebih banyak opsi di lini serang. Itulah yang sangat kami butuhkan. Tandasnya. Luis Suarez, bukti nyata kesalahan Barcelona. Luis Suarez menahan selebrasinya ketika membobol gawang Barcelona untuk Atletico Madrid. Striker Uruguay ini tampak ingin menghargai riwayatnya dengan Blaugrana. Suarez jadi korban keputusan kejam Barcelona dan Ronald Koeman di akhir musim 2019-2020. Tanpa alasan yang jelas, Koeman tiba-tiba mengesampingkan Suarez. Striker Uruguay ini terpaksa meninggalkan Barca dengan cara yang tidak terhormat. Suarez dianggap sudah terlalu tua dan tidak cocok dengan gaya main yang diinginkan Koeman. Keputusan ini terbilang aneh khususnya karena Suarez tampak masih bisa bermain di level top. Dia terbukti masih bisa mencetak gol. Terbukti, Suarez jadi salah satu pemain terpenting Atletico dalam keberhasilan menjuarai La Liga musim 2020-2021 lalu. Performa apik Suarez berlanjut sampai musim ini. Secara tidak langsung, Suarez adalah bukti kesalahan fatal Barca di banyak level. Mereka melepas Suarez karena menganggapnya terlalu tua. Anehnya, Barca justru merekrut Sergio Aguero yang sudah 33 tahun dan rentan cedera. Barca juga membuat kesalahan besar dengan melepas Suarez ke Atletico, direct rival di La Liga. Seharusnya Barca mencoba melepas Suarez ke liga lain. Kini, Suarez justru kembali menghantui Barcelona jadi momok nyata kesalahan besar Blaugrana. Barcelona krisis, ini alasan kenapa pecat Ronald Koeman tak semudah balik telapak tangan. Menurut laporan Sport IS yang dikutip bolasport.com, Barcelona dan Joan Laporta sebenarnya bisa kapan saja memecat Koeman. Akan tetapi, ada satu alasan kenapa memberhentikan ex-defender jagoan Barca tersebut tak semudah membalikkan telapak tangan. Salah satu alasan pentingnya ialah duit. Ya, Barcelona sedang melakukan penghematan anggaran seketat-ketatnya di tengah krisis finansial yang ikut berperan atas hengkangnya Lionel Messi. Dengan memecat Koeman sebelum habis kontrak pada 2022, klub wajib memberinya pesangon tidak murah. Ketika memutuskan bergabung dengan Barcelona pada Agustus 2020, Koeman mengeluarkan duit dari kantong sendiri hampir 6 juta euro untuk membayar kompensasi kontrak yang belum selesai kepada federasi. Isi perjanjiannya adalah Barca harus mengganti uang sebanyak itu kepada Koeman jika dia dipecat sebelum kontraknya habis. Di luar itu, biaya sebesar 7 juta euro juga harus dibayarkan Barcelona kepada Koeman sebagai ganti pelunasan gajinya untuk sisa kontrak semusim ini. Jadi, kalau ditotal, dengan memecat Ronald Koeman berarti Barcelona harus mengeluarkan duit 13 juta euro atau setara 215 miliar rupiah. Proyeksi pengeluaran belum berhenti sampai di situ. Barca juga harus menambah anggaran untuk menggaji sosok pelatih baru andai memecat Koeman saat ini. Upah pelatih baru yang berkelas elit jelas akan menyedot kas yang besar pula. Belum lagi, jika hendak menggait Xavi Hernandez dari Al Sadd, Roberto Martinez dari Timnas Belgia, Marcelo Gallardo dari River Plate, atau Erik ten Hag dari Ajax, Barcelona harus mengeluarkan ongkos tambahan. Pasalnya,
klub mesti mengganti biaya sisa kontrak mereka di tim masing-masing lantaran masih terikat perjanjian kerja. Adapun pengangguran kelas top seperti Antonio Conte diperkirakan bakal mematok gaji 2 digit per musim. Abaikan peringatan Pep sebelum merekrut Garcia, sekarang Barcelona merana. Eric Garcia mengalami masa-masa sulit sejak bergabung kembali dengan klub masa kecilnya FC Barcelona dari Manchester City setelah kontraknya berakhir di Inggris dengan 2 kartu merah dalam 6 pertandingan terakhirnya. Kurangnya disiplin bek dan penampilan buruk dilaporkan mengejutkan Barcelona dengan klub menaruh banyak kepercayaan pada kemampuan Garcia. Namun, El Nacional sebagaimana diterjemahkan dan disampaikan oleh Sport Witness mengatakan bahwa manajer Manchester City Guardiola tidak menyembunyikan kemungkinan dari Barcelona ketika mereka berusaha untuk mengontrak Garcia. El Nacional mengatakan bahwa Guardiola berbicara dengan tulus kepada mantan klubnya dan memperingatkan Barcelona bahwa sedikit pengalaman anak muda itu dari sepak bola tim utama berarti dia bisa berjuang jika dia segera dipercaya dengan peran awal. Keluarnya Garcia dari Manchester City tidak disambut dengan banyak kesedihan di antara para penggemar klub, dengan beberapa tidak yakin dengan penampilan pemain Spanyol itu dalam 35 penampilannya di klub. Namun demikian, jelas Garcia tetap menjadi pemain dengan potensi tinggi, telah bermain 13 kali bersama tim nasional Spanyol dan dengan tingkat ketenangan yang mengesankan untuk usianya. Karena hal ini, Philippe Coutinho gagal bersinar di Barcelona. Mantan bek sayap Liverpool Glenn Johnson membeberkan alasan di balik kegagalan Coutinho bersinar bersama Barcelona. Menurut Johnson, Coutinho kurang percaya diri di Barcelona dan tidak mendapatkan perlakuan seperti yang diterimanya dari Brendan Rodgers di Liverpool. Phil bisa dan saya mengatakan kepadanya bahwa dia bisa menjadi pemain terbaik di dunia, kata Johnson seperti dilansir bolasport.com dari Mirror. Tetapi saya pikir dia terkadang kurang percaya diri. Saya pikir alasan dia tampil sangat bagus di Liverpool adalah Brendan Rodgers memeluknya, mengingatkannya betapa bagusnya dia, dan dia menerimanya. Meskipun kadang-kadang dia bisa sedikit menyerang diri sendiri secara mental, tetapi juga bisa menikmati dan mencoba memainkan permainannya sendiri, dia tidak akan bisa dihentikan. Pergi ke Barcelona tidaklah mudah. Dia pergi dengan nilai transfer yang mahal, bermain dengan pemain kelas dunia di tiap posisi, dan jelas kita tidak pernah tahu alasan itu berhasil atau tidak. Saya pikir Coutinho masih punya banyak hal untuk ditawarkan ke dalam permainan, dan saya pikir dia masih punya masa depan yang besar di hadapannya, ucap Johnson menambahkan. Selain itu, Johnson juga mengatakan bahwa Coutinho gagal di Barcelona karena suasana ruang ganti Blaugrana tidak seperti Liverpool. Ketika dia sampai di Barcelona dengan harga yang mahal, mungkin dia merasa benar-benar harus tampil apik, sedangkan di Liverpool dia tidak memiliki tekanan itu, ujar Johnson. Liverpool memiliki suasana yang bagus di ruang ganti. Kami seperti tenang, pergi dan bermain sepak bola serta menikmati diri Anda sendiri. Phil membutuhkan perilaku seperti itu di sekitarnya. Dia tidak membutuhkan tekanan. Ketika dia memainkan yang terbaik, belenggu dilepaskan dan dia bisa menikmati dirinya sendiri. Tutur Johnson melanjutkan,